Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini dalam video ini kita lanjut lagi pengajian fikih kitab Nihayatul Zan bab salat, ngaji ke-56, sambungan daripada ngaji ke-55 kemarin. Jadi ini masih dalam masalah yang membatalkan wuzu. Ini hari ini masuk yang kedua. Langsung saja saya baca kitab. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wasaniha zawalul aqli, dan bermula yang kedua yang membatalkan wudu itu hilang akal, gak ada akal yang batal wudu. Ai tamyizun bijununin, artinya berubah akal dengan sebab junun, gila atau mabuk, atau irmai atau pitam. Jadi kalau pitam, orang sedang wudu lalu jalan keluar dari tempat wudu, terseret, jatuh, pitam, lalu itu dia batal wudu dia. Begitu sadar pitam harus wudu kembali. Walau khafifan, walaupun terjadinya berubah akal itu ringan, sebentar, walaupun sebentar tetap batal wudu. Syarbul dawa, atau karena minum obat. Jadi minum obat sehingga hilang akal. Ada penyakit-penyakit tertentu yang dengan sebab minum obat itu dia bisa hilang akal. Maka saat seperti itu batal wudunya. Au ghaibubah hal zikri on nahu zalika, atau karena tidak sadar diri, ghaibubah namanya. Ini istilah ghaibubah, artinya tidak sadar diri ketika berzikir atau seumpama zikir. Nah, jadi terjadi ghaibubah. Ini biasanya terjadi pada orang baca yaqawi. Kalau di Aceh ada istilah setelah salat tarawih baca yaqawi sampai 1000 kali. Bacanya besar-besar dengan kencang, cepat, sehingga ada sebagian orang yang tidak sadar diri lagi, terjadi ghaibubah. Atau bukan pada banyak kali saja, ada zikir-zikir khusus seperti tahlilan sehingga terjadi ghaibubah, tidak sadar diri. Ini ghaibubah ini bisa batal wudu. Wala farqa fi zalika baina mutamakkin wa ghairuhu, dan tidak ada perbedaan pada demikian di antara orang yang tetap tempat duduknya, wa ghairihi, dan tidak tetap. Nah, jadi yang terjadi hilang akalnya tidak ada perbedaan, baik dia tetap tempat duduk atau tidak tetap tempat duduk, tetap batal wudu. La yang kudu bizawalil tamyiz binomen mutamakkin waqaru, tidak batal wudu dengan sebab hilang akal, dengan sebab tidur yang tetap tempat duduknya. Kalau seorang tidur sambil duduk, biasanya terjadi ketika salat Jumat atau salat jamaah, ada ceramah, sambil menunggu mendengar ceramah tertidur, tapi pantatnya itu tetap tidak terangkat. Nah, itu tidak batal wudu selama pantatnya masih tetap, karena dia hilang akal dengan sebab tidur. Tapi kalau pantat sudah terangkat, duburnya sudah terangkat, tidak letak lagi di lantai, maka wudunya batal. Maka dulu min makarihi, daripada tempat menetapnya seorang. Li'amni, kenapa tidak batal wudu? Li'amni khuruji syai'in min duburi khayna idin, karena aman keluar sesuatu dari duburnya seorang ketika itu. Nah, jadi tidak batal wudu kalau tetap tempat duduk, karena aman keluarnya sesuatu dari duburnya seorang ketika itu. Lakin yusannil wudu khurujan min khilaf, akan tapi walaupun tidak batal wudu, disunatkan berwudu
karena keluar daripada khilaf. Ada pendapat yang menyatakan tetap batal wudu. Ada pendapat, baik apakah dalam mazhab Syafi'i atau di luar mazhab Syafi'i. Tapi karena ada khilaf seperti ini, maka dalam mazhab Syafi'i disunatkan kita berwudu juga walaupun tidak batal wudu. Wala tamkin liman nama ala qafahu mulsikan maqaruhu bil maqarihi. Dan tidak wala tamkin liman nama ala qafahu. Dan tidak dianggap tetap tempat duduk bagi orang yang tidur atas punggungnya hal keadaan berdempet tempat duduknya dengan tempat dia tidur itu. Tidur terlentang lah kita bilang. Walaupun pantatnya itu kena dengan lantai, itu tidak dianggap tetap tempat duduk. Itu kalau terjadi seperti itu batal wudunya. Wa kadza law kana nakhifan. Begitu juga kalau adalah seorang itu kurus. Khaisu yakunu baina ba'di ala aliyaihi wa makrahu tajafun. Dengan sekira adalah di antara sebahagian dua bokongnya dan tempat duduknya itu ada longgar, tidak berada ada longgar. Jadi begitu juga orang kurus. Orang kurus yang mana bentuk kurusnya adalah ketika dia duduk dua bokongnya itu dengan dua bokongnya itu dan tempat duduknya itu ada longgar. Sehingga enggak ada isi, bokong itu tidak ada isi, ada tulang. Ketika duduk sehingga ada longgar. Itu orang seperti itu kalau walaupun dia tetap tempat duduk, ketika tertidur waktu saat duduk tetap batal wudunya. Nah, urung modalnya hana punggung. Jadi ketika itu duburnya itu tetap longgar. Yang dengar tetap batal wudu. Wa inna ma kana an-nawmu ala ghairi hayati mungkinin maqadu. Dan hanya saja adalah tidur atas bukan hayah, bentuk yang tetap oleh tempat duduknya, min maqari dari tempat duduk, dari tempat menetapnya, dari tempat duduknya. Naqidan itu batal karena madhinnah li khuruji syai' min duburihi. Karena di situ ada madhinnah, tempat dugaan bagi keluar sesuatu dari duburnya. Kenapa orang yang tidur yang sambil duduk tidak tetap tempat duduknya itu bisa batal wudu? Karena di situ ada madhinnah, tempat maulinnah, ya, tempat dugaan ada keluar sesuatu dari duburnya. Karena ada dalam medis orang yang tidur itu ketika terpejam matanya terbuka duburnya. Kalau duburnya longgar, tidak tetap tempat duduk, itu keluar sesuatu ketika terbuka. Makanya dalam fikih dikatakan itu ada madhinnah, keluar sesuatu. Kalau ada madhinnah maka dianggap batal wudu. Summa nazalu madhillatil ma'inah. Kemudian bermandilahlah oleh mandilah tadi pada mandilah pusat. Ma'inah pusat. Jadi kemudian dugaan tadi itu menjadi keyakinan sehingga batal wudunya. Semua ja'alu nafsun nam ala hadhilayah naqidah. Kemudian dijadikan tidur atas ini bentuk itu bentuk yang sambil duduk tidak tetap tempat wudhu tadi, itu batal wudhu. Wa in taqana adamul kharij min duburi, sekalipun telah yakin tidak keluar sesuatu pun dari duburnya. Karena ada mandinah yang tadi, sehingga hukumnya ditetapkan batal wudhu orang yang tidur sambil duduk tidak tetap tempat duduknya. Walaupun kita yakin kita tidak keluar sesuatu pun. Walaupun yakin karena hukum sudah menjadi seperti itu, tetap batal wudunya. Ketika kita tidur sambil duduk tidak tetap wudu. Summa apalagi di mana ini?
Kama law akhbarahu maksum, sebagaimana barang kalau mengkhabarkan akannya barang oleh orang yang maksum. Maksum itu tidak terpelihara, tidak mungkin dia berdusta. Bi annahu lam yakhruj minhu syai'un, dengan sesungguhnya tidak keluar daripadanya seorang oleh suatu pun. Nah, walaupun ada dikhabarkan oleh orang maksum bahwa dia tidak keluar satu pun, walaupun ada dikhabarkan, karena hukum sudah seperti itu. Kalau orang duduk tidak tetap tempat wudhunya, tempat duduknya, maka hukumnya batal wudhu. Nah, walaupun sudah dikhabarkan tetap batal wudhu. Au kana mahal masdudan bima lam yumkin. Nah, masdudan itu arti masdudan. Atau adalah tempat itu tertutup dengan barang yang tidak mungkin bersertanya barang oleh suatu pun. Nah, walaupun tertutup, duburnya itu tertutup. Kalau sudah tidur terangkat pantat, itu tetap batal wudhunya. Wa ulima mimman dzukira, dan diketahuilah daripada barang yang telah disebutkan, anna qubul la yajibu tamkinu, sesungguhnya qubul tidak wajib oleh menetapnya. Wa in ihtamala khurur rih minhu, sekalipun ihtimal boleh jadi keluar angin daripadanya qubul. Jadi yang dianjurkan tetap tempat duduk itu adalah dubur. Qubul tidak. Qubul itu farad atau zakat. Walaupun ada ihtimal bisa keluar angin daripada qubul, tetap tidak dianjurkan, tetap hukumnya tidak ada istilah tetap qubul. Yang ada disilahkan adalah dubur. Lianna dzalika nadir, karena adalah demikian keluar angin itu jarang. Keluar angin dari qubul itu jarang. Bal qalu, bahkan berkata mereka, la yazirru in wa in kana min adatihi khurrih min qubuli, tidak mudarat, tidak makna tidak mudarat, tidak batal wudunya, sekalipun adalah dari adatnya seorang itu keluar angin daripada qubulnya. Walaupun adat seorang itu keluar angin selalu daripada qubulnya, tetap tidak batal wudu. Ini ada ulama yang mengatakan seperti itu. Nah, kendati pun demikian, intayakkana khuruji syai' min qubulhi yang qada wudu'i. Kendati pun ada ulama yang mengatakan seperti itu, kalau sudah yakin kita 100% ada keluar angin daripada daripada kubur, maka tetap batal wudunya. Nah, jadi inilah, sampai sinilah pengajian kita hari ini. Jadi itulah tempat yang membatalkan wudu yang kedua, yaitu hilang akal dan masalah tidak batal wudu dengan sebab tidur yang tetap tempat duduknya. Oke, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.